tausiah sekitar Maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu yang sengaja kami undang Bapak Ustadz Fakih Imam Muda Harahap dari Paluta. Kepada Bapak Ustadz Fakih Imam Muda Harahap kami persilakan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Burung merguk si burung balang, burungnya terbang ke bagan batu. Ibu bapak yang sudah menjawab salam, semoga selamat sehat selalu. Amin ya rabbal alamin. Dari gunung tua ke bagan batu, singgah sebentar di kota Pinang. Sudah lama aku menanti dan menunggu. Malam ini saatnya aku diundang. Betul. Boleh ditambah, Bu? Dirikan gubuk di dalam hutan. Jangan salahkan pohon yang tumbang. Kalau tak cocok penyampaian, jangan salahkan ustadz yang diundang, tapi salahkanlah siapa yang mengundang. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi anzalas sakinata fi qulubil mu'minin. Wa nusalli wa nusallimu ala rasulihin nabiyil karim Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fasholli wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa juhurina wa maulana Muhammadan alladzi mauliduhu bi Makkahil Mukarramah wa hijratuhu bil Madinatil Munawwarah wa wafatuhu bi tilka baldatin thayyibah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, innama bu'istu li utammima makarimal akhlaq. Shadaqallahul azim, shadaqa rasulun nabiyul karim, wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Pertama sekali yang sama-sama kita hormati Bapak perwakilan pemerintah dari kepenghuluan, RT RW yang hadir pada malam ini ataupun yang mewakili. Begitu juga hormat kami kepada seluruh tokoh-tokoh masyarakat yang hadir, Al-Mukarram wal Muhtaram, para tuan-tuan guru kami, para tuan syekh, para mursyid, para ustadz ala ustazah. Ada juga hadir bersama kita dari majelis ulama ataupun ketua majelis ulama. Juga malam ini kita juga bergabung dengan salah seorang dari Kementerian Agama. Pada umumnya hormat saya kepada masyarakat, Bapak dan Ibu muslimin wal muslimat, terlebih-lebih tua grup nasib nadung menyampaikan nakin kebelahan. Mengerti dia menganggap kuning
indah. Aku ini orang kampung, Bu, bukan orang kota. Tapi kalau nyari telur untuk puding, tidak ada yang cari telur ayam kota, tidak ada itu. Yang dicari pasti telur ayam kampung. Tapi biarlah malam ini saya coba-coba dengan memakai bahasa persatuan kita, yaitu bahasa Indonesia. Perkenalan saya malam ini, itulah nama saya. Nama yang dikasih ibu ayah, Hajar Harahap. Sudah menjadi tradisi di Halak Tapanuli Selatan. Udah membuat bohi tambahan warna. Natobang menambah nama saya Baginda Paki Imam Muda. Tapi terlalu panjang, Pak. Kalau ada yang nanya, saya sebut Paki Imam Muda Harahap, itu saja. Saya sudah berumur hampir berkepala 6, bulan 11 genap 60. Anak-anak 8 orang. Dari istri pertama 4 orang. Dari istri kedua 3 orang. Dari istri ketiga tidak ada anaknya. Dari istri keempat 1 anaknya. Arah, Ya lebih nagu tuan. Ada ke masalah undang puskator. Biar enggak suhujon dia kan, Bu. Biar saya jelaskan. Saya menikah tahun 1983. Dikaruniai 4 orang anak. Tahun 2002 dia kembali kepada Allah untuk selamanya. Menikah lagi. Baru regar dari gunung tua sabab bangunan, dapat anak 3, meninggal lagi. Menikah lagi cuma 2 minggu pisah, entah sesuatu itu kembali dia ke ibu bapaknya, meninggal. Nikah lagi yang keempat kalinya baru Hasibuan dari daerah Simangambat sana, dapat anak 1. Mudah-mudahan istri saya alhamdulillah sekarang ini masih berumur, kalau tidak salah sekitar 32 tahun. Hampir separuh umur saya. Itulah takdir hidup ini, Bu, menjalani takdir. Ya kan? Apapun doa kita itu hanya sekedar mendapatkan pahala. Kalau memang sudah ditakdirkan, nggak bisa dirubah. Kalau takdir itu takdir mukrah. Tetapi apa yang diharapkan dengan doa? Mungkin pahala. Tapi kita nggak tahu mana takdir mukrah, mana takdir mu'allaq. Nggak boleh kita mendahului takdir. Makanya kita disuruh berdoa. Itulah sejarah saya singkat. Anak saya sudah menikah 4 orang. Perempuan 3 yang sudah menikah. Tapi baru-baru ini kembali dia kepada Allah untuk selamanya. Tinggal 4 orang lagi. Masih ada yang kelas 2 SD, Bu, dari istri yang terakhir ini. Bapak Ibu hadirin, kita tidak berlama-lama dalam muqaddimah. Malam ini mari kita berniat dengan seikhlas-ikhlasnya. Untuk apa niat itu, Pak Ustadz? Membedakan ibadah dengan yang bukan ibadah. Kalau yang namanya ibadah itu persyaratan, bahkan jadi rukun, Bu. Di dalam sholat tanpa rukun sholat tidak sah, tanpa niat sholat tidak sah. Menurut Imam Syafi'i, niat itu menjadi rukun, harus disertakan di awal perbuatan sholat ketika takbiratul ihram. Kita berniat, sering kita duduk-duduk di bawah pohon mangga. Ada 4 orang, 5 orang. Kita membicarakan hal-hal lain, nggak usah berniat. Sengaja kami duduk-duduk di bawah mangga karena Allah. Itu nggak perlu. Kenapa? Barangkali itu tidak ibadah. Tapi kalau duduk kita malam ini adalah duduk ibadah. Kenapa saya bilang duduk ibadah? Kita malam ini bertemu karena Allah, berpisah karena Allah, berarti ibadah. Mari kita berniat dengan seikhlas hati. Bapak Ibu, selanjutnya marilah kita bersyukur kepada Allah.
Ada hadis kudusi mengatakan, malam yaskur ala ni'amai walam yasbir ala balai walam yardo ala kodoi falyatahis robban siwai. Siapa yang tidak bersyukur nikmat yang aku berikan dan tidak bersabar atas ujian yang kuberikan dan tidak ridho dengan ketentuan-ketentuanku, falyatahis robban siwai, jadi carilah Tuhan selain aku. Mudah kalau bahasa Padang bolakna, jalai ma Tuhanmu selain aku, jalai ma tanomu selain tanokon, pindah mau setanokon. Kemana kita pindah? Tapi ada juga yang mencoba-coba untuk pindah, Pak. Tapi sekarang nggak pindah-pindah dia. Kalau nggak salah harap juga marganya ini. Seandainya aku punya sayap, terbanglah aku, ku cari dunia yang lain. Untuk apa aku di sini? Rinto Harahap itu kalau nggak salah. Aku dulu nggak tertarik sama lagu Rinto Harahap, tapi saya pikir mulailah datang apa yang diucapkan Rinto Harahap di bait kedua. Seandainya dapat kau rasakan kejamnya dunia, tiada lagi keadilan. Untuk apa aku di sini? Tapi sampai sekarang nggak pindah-pindah dia. Artinya apa, ibu bapak? Apa yang diberikan Allah itu kepada kita syukurilah. Apa yang ditakdirkan Allah kepada kita terimalah dengan ikhlas, syukur, sabar, ikhlas. Kalau nikmat syukuri, la in syakaratum la azidannakum, kata Allah di Al-Quran surah Ibrahim ayat 7. Apabila engkau bersyukur atas nikmat yang aku berikan, akan aku tambah. Dari segi johirnya firman Allah ini artinya apa? Kalau kita bersyukur yang diberikan Allah ditambah oleh Allah. Apa contohnya, Ustaz? Kita punya kebun sawit 2 hektar. Kalau disyukuri bisa menjadi 3 hektar, 4 hektar. Kita punya mobil 1 atau 2. Kalau mobil itu disyukuri bisa menjadi 3 atau 4 mobil kita. Kita punya istri 1 orang. Kalau disyukuri enggak, bisa juga istrinya bertambah. Tapi maksud hadis ini bukanlah yang dimaksud materinya yang bertambah. Apa yang diberikan Allah? Sawitnya cuma 1 hektar, tapi dia syukuri yang 1 hektar itu berkah sama dia, cukup menyekolahkan anaknya, bahkan bisa dia mampu naik haji. Kenapa? Berkah. Keberkatan memiliki yang sedikit itu diberikan Allah. Tapi kadang-kadang materinya ditambah oleh Allah. Alhamdulillah. Yang kedua, sabar. Syukur ibadah, sabar ibadah. Malam ini penuh kesabaran, Bu. Kenapa? Ustadz sengaja diundang dari Padang Lawas Utara. Belum pernah jumpa, tidak muadaidan, nggak pernah didengarkan. Tapi kalau mau ibu bapak mendengarkan ceramah saya, coba nanti sampai ke rumah ceramah Ustadz Hadjar Harahap, pasti keluar di YouTube. HADJAR Hadjar Harahap, akunnya Haikal Asnawi. Kalau nggak buka aja di Facebook. Kalau mau berteman dengan saya, Somad Paluta Harahap, HRHP.
Kalau di YouTube nanti itu ceramah Ustadz Hajar, tengok di situ ada itu loncengnya, baru pijit, baru nanti subscribe, insya Allah akan bertambah. Sampai mana tadi ceramahnya? Syukur ya kan. Makanya kadang-kadang hidup ini di awalnya itu tidak enak, tapi belakangan nikmat. Nggak boleh kita buruk sangka kepada Allah. Wa asa an taqrahu syai'a wa huwa khairun lakum. Bisa jadi sesuatu itu kau tinggalkan, tidak kau sukai, tapi belakangan itulah yang paling baik untuk kamu. Wa asan tuhibbu syai'a wa huwa syarrul lakum. Bisa jadi sesuatu itu kamu cintai, tapi belakangan terkadang tidak baik bagimu. Maka apapun Bu, semua perlu kita syukuri. Sekecil apapun nikmat yang diberikan Allah, syukuri. Bahkan Bapak Ibu, seperti bapak-bapak yang pakai lobe ini, yang pakai jubah ini, sudah sampai mereka buke amalan torikot, bahkan amalan hakikat. Jangankan yang diingini, yang tidak diingini pun disyukuri. Contohnya apa Ustaz? Ketika mau tidur banyak nyamuk. Kalau orang yang tidak dekat kepada Allah, apa katanya? Oh, banyak kali nyamuk. Nah, sudah delak nian di nyamuk ni atau istrinya macam 12. Oh, dia mamar kutu. Tu dia lebih jalakan nanti nyamuk. Itu orang yang jauh dari Allah. Tapi kalau orang yang dekat, dia menilai nyamuk dari sisi lain. Syukur ya Allah, kau ciptakan banyak nyamuk. Karena kau ciptakan banyak nyamuk sehingga ada pabrik anti nyamuk. Setelah ada pabrik anti nyamuk, berapa ribu rakyat Indonesia yang hidupnya tergantung di pabrik anti nyamuk. Syukur ya Allah, nyamuk bisa mengurangi pengangguran. Jelas kan Bu? Jelas. Sama tadi ada seorang wanita sarjana S1. Rupanya dia sudah berumur. Ini tadi kita masih buruk sangka kepada Allah. Nggak boleh. Dia belum punya tunangan. Ketika selesai sholat asar Pak, dia berdoa kepada Allah. Nangis dia memohon kepada Allah. Ya Allah, ya Tuhanku, pertemukanlah aku dengan calon suamiku ya Allah. Berikanlah suamiku ya Allah seorang lelaki yang beriman dan bertakwa, punya pekerjaan tetap ya Allah, dapat membimbing saya menjadi istri soleha. Saya beriman kepadanya ya Allah. Tidak ada tempat meminta selain Engkau ya Allah. Tidak ada yang dapat memberikan jodohku seorang laki-laki kecuali Engkau ya Allah. Rabbana atina walhamdulillahi rabbil alamin. Ditutupnya doa, buka mukenanya payakonia talukumnia keluar siang bagas. Jawaban yang pertama atas doanya, keluar dia dari rumah, apa yang terjadi? Disambut anjing, digigit anjing dia Pak. Enggak lepel. Kita berdoa supaya dapat jodoh, tapi malah apa ya jawabannya? Digigit anjing lah kakinya, dibawalah ke puskesmas, kurang peralatan. Akhirnya dibawa dirujuk ke rumah sakit ke atasnya. Sampai ke sana keluarlah dokter spesialis. 3 hari dirawat sembuh. Rupanya dokter ini pun tertarik sama pasien yang mengeluarkan nur-nur keimanan dari celah-celah jilbabnya. Akhirnya terjadi tarombo. Setelah tarombo saling meminta, memberikan, menimbangkan nomor HP. Akhirnya tunangan, akhirnya nikah. Apa artinya? Harus lebih dulu dia digigit anjing baru ketemu dengan calon suaminya. Itulah episode hidup ini. Maka kita jangan bersangka kepada Allah. Apa yang diberikan Allah kepada kita, itulah yang terbaik buat kita.
Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin, malam ini kita mendapatkan pahala yang bermacam-macam. Apa itu Ustaz? Pertama, pahala silaturahim pertemuan kita ini. Saya tidak kenal dengan saudara saya yang banyak di sini, dari Sibuhuan, dari Mandailing, Marga Hasibuan, Nasution, Harahap, Siregar, Simamora, semua yang ada di sini. Rupanya banyak di sini orang tafsir asalnya. Tapi berkat pengadaan acara ini terjadilah hubungan silaturahim berpahala. Ini satu. Yang kedua Bapak Ibu, pahala yang kita dapatkan malam ini adalah pahala menuntut ilmu. Kita dapatkan pahala menuntut ilmu, menggambarkan betapa pentingnya ilmu itu. Syekh Ibn Ruslan menyebutkan dalam kitabnya, kullu man bi ghairi ilmi ya'mal a'maluhu mardudatun lam tuqbal. Siapa yang beramal tanpa mengetahui ilmunya amalnya itu ditolak, tidak diterima. Dia sholat, nggak tahu hukum sholat, nggak tahu yang membatalkan. Ada orang sholat 4 orang dalam masjid, masjidnya itu pun jarang-jarang dibuka. Kebetulan ada tamunya dibawa ke masjid, sholat di masjid, jamaahnya makmumnya 3, imamnya 1. Pas ketika si imam baca Al-Fatihah, tikus melompat pas ke depan makmum yang sebelah kanan, langsung berkata, moci katanya. Yang di sebelah kiri berkata, botal sumbayang makulik-kuliko. Yang di sebelah kiri berkata lagi, sama kalian berdua sama-sama batal katanya. Imamnya juga ngomong, untung saya nggak ngomong katanya. Batal sholat karena nggak tahu apa yang membatalkan. Kadang hidup ini Pak, karena nggak tahu kita ilmunya langsung menyalahkan orang, padahal kita yang nggak tahu. Menuntut ilmu malas, bertanya sama alim ulama kurang. Akhirnya ilmunya itu Pak, maaf dulu, yang didapat-dapatlah. Taruhlah kalau yang di YouTube itu jelas semua dari ahli sunnah wal jamaah. Hati-hati Pak menggunakan YouTube, hati-hati. Salah amalkan nanti sesat. Hati-hati Bu. Tanyakan sama majelis ulama. Tanyakan, kalau ada ilmu yang dapat dari YouTube, tanyakan dulu sama alim ulama setempat, apa cocok untuk diamalkan. Hati-hati, jangan ini Bu. Kerja kita malam ini, daerah Rohil banyak yang membid'ahkan. Tidak ada, yasinan tidak boleh, yasin boleh, yasinan tidak boleh. Bahkan dari sana banyak itu. Maaf dulu Bapak Ibu, itulah pentingnya ilmu. Karena nggak tahu menyalahkan orang. Ada seseorang ikut dia mendengarkan ceramah Maulid Nabi. Rupanya Ustadz itu menyampaikan tentang cara memohon kepada Allah. Kalau kau mau meminta sesuatu, mintalah kepada Allah. Kalau kau bertawakal, berserah diri, serahkan dirimu kepada Allah. Si laki-laki ini berpikir, rupanya bisanya meminta langsung kepada Allah katanya. Keesokan harinya dia pun mengirim surat kepada Allah. Apa isinya? Kepada yang terhormat Allah Subhanahu wa ta'ala, dimanapun berada, mohon ya Allah supaya dikirimkan kepada saya uang 100.000 saja ya Allah. Saat ini ekonomi saya sulit ya Allah, tolong ya Allah. Pertanda simbolan, masukkan ke amplop, bubuhi dengan perangko. Bingung kemana ini surat diantar. Akhirnya dia berpikir, diletakkanlah itu surat di kantor polisi polsek setempat. Pak polisi nengok, di atas meja ada surat untuk Allah.
Dibuka isinya minta uang kepada Allah 100.000. Dikira orang gila, masukkan tong sampah bakar. Si pengirim surat berpikir lain, karena suratnya nggak balik berarti sampai. Tetapi kenapa nggak ada jawabannya? Timpa lagi surat kedua bulan depan, ditaruh lagi di situ. Lagi-lagi Pak polisi mengatakan datang lagi surat orang gila, bakar lagi. Ditimpa lagi surat ketiga, dibuka sama polisi, isinya minta uang 100.000. Apa kata Pak polisi? Daripada datang suratnya tiap bulan, baguslah kita berikan apa yang dimintanya. Ini dari saya limpul. Ini dari saya 10.000, ini dari saya 10.000, ini dari saya 5.000. Terkumpullah uang 75.000. Masukkan ke amplop, antarkan ke alamatnya. Sampailah kepada si pengirim uang 75.000. Dibukalah amplopnya, isinya 75.000. Dibalaslah suratnya mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun berada. Terima kasih ya Allah, uang yang telah dikirimkan telah sampai ke tangan saya. Sekali lagi terima kasih ya Allah. Tapi saran saya ya Allah, kalau mengirim uang jangan lagi lewat polsek, dipotong 25.000 ya Allah. Karena nggak tahu ini asalnya tadi, nggak tahu. Itulah pentingnya ilmu itu, Bu, sehingga malam ini kita mendapatkan itu. La anta tuwa fata'allama baban minal ilmi khairul laka min an tusalliya mi'ata raka'ah. Kata Nabi, sekiranya keluar kau dari rumahmu tujuanmu menuntut ilmu, khairul laka, itu lebih baik bagimu daripada sholat sunat di rumah 100 rakaat. Bayangkan itu, sudah berapa jam itu sholat sunat 100 rakaat. Padiar mayor lalu hojo loina sumbayang sunat 100 rakaat di bagasman nakut roh tu sodo. Di sini kita berapa jam lah? Paling jam 12 ditutup dengan doa. Belum seberapa pahalanya itu dibandingkan dengan kehadiran kita kemari mendapatkan pahala yang banyak. Menunjukkan betapa pentingnya ilmu. Pelajari Pak. Ada orang sholat, matanya dipejamkan mulai dari takbir sampai salam, di babin pitiasa jauh matanya Bapak. Allahu Akbar. Nang nadanya besalah. Allahu Akbar kabiro walhamdulillah. Bismillah. Bagaimana sholatnya Pak? Makruh. Apa dalilnya Ustaz? Hadis Nabi. Apa kata Nabi? Uqtulul aswadaini bis sholat. Kata Nabi, bunuhlah dua binatang hitam ketika sholat. Kalau kita sedang sholat Pak, datang ular atau kala atau lipan, boleh dipukul sampai mati. Kalau ilmu syariat, ilmu fikih 3 kali bergerak berturut-turut batal sholat. Tapi karena darurat daripada digigit ular, berarti bagusan kita berlari atau pukul ularnya. Mau berapa kali pun kau matikan lipannya, walau 70 kali kau bunuh, sholatmu tidak batal karena darurat. Dia berpegang pada fikihnya. Kalau nanti 3 kali batal sholat, bagusanlah 2 kali. Udah situ lipannya, mau sujud dan situ lipannya, dipukulnya 2 kali biar nggak batal. Rupanya lipannya masih setengah mati. Sujud dia digigit lipan, bahaya. Allah tidak membolehkan kita bahaya waktu sholat. Kalau mata dipejamkan, nggak tahu lagi kita datang bahaya. Tapi ada saatnya Bapak Ibu boleh, bahkan wajib pejamkan mata. Sholat dia di bawah pokok sawit. Allahu Akbar. Lewatlah ibu-ibu di depannya nggak pakai kerudung, tangan bajunya sampai sini. Bahkan maaf dulu Bapak Ibu pakai rok sebatas lutut. Istilah orang Padang bolak, harap bayu yang museman anggoy papipit mamatamu ondeh lang bayu dan dunar ang papipit. Alhamdulillah rabbil alamin arrahman. Makeda lang bayu naramu buka mah
HP gandeng di sini lebih halak bayo pulang papi. Itu caranya. Atau kita sholat di masjid. Kebetulan kita di shop yang kedua, di shop yang pertama di belakangnya kita sholat adalah kawan pakai kaos pula, ada pula tulisannya itu Pak, pilihlah dari belakang. Kamu berpikir, oh kawan ini keterlaluan, di masjid pun kau kampanye, boleh kau pejamkan matamu daripada tidak khusyuk karena membacakan tulisan yang ada di kaosnya sebelah belakang. Boleh, saat itu nggak makruh. Ini Bu, satu lagi saya sampaikan pentingnya ilmu itu, karena tidak tahu menyalahkan orang. Ini kejadian betul Ibu. Ada orang bertanya, Ustaz, apa? Saya sholat di masjid raya, jadi waktu baca tahiyat akhir, at-tahiyatul mubarakatus, sholawat, ada kawan jarinya bergerak-gerak, nggak pernah diam mulai baca tahiyat katanya. Kau tengok, iya, di sampingmu iya, tapi jarak 2 kami. Ada lagi jarak kami 2 orang lagi. Tapi aku nampak. Kemana sholatnya Ustaz? Batal apa sah katanya? Kalau sholatnya si Polan itu sah, sholatmu yang batal. Kok kembali kepada kenapa kau mengintip-intip orang waktu sholat? Tidak pentingnya ilmu, ditengokinya jadi orang. Waktu sholat baca tahiyat angkat dari telunjuk, ini yang disunatkan. Ketika kita sholat mata ke tempat sujud, ketika membaca asyhadu an la ilaha illallah, tengoklah ini, delok itu, delok. Asyhadu an la ilaha illallah. Imam yang 4 enggak salah, benar semua, tapi enggak sama ini. Sapi sekali angkat. Asyhadu an la ilaha illallah. Enggak turun-turun lagi sampai salam. Itu sapi. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina kama shallai. Assalamu alaikum warahmatullah. Sekali angkat sapi. Yang kedua siapa? Hambali. Asalkan menyebut Allah diangkat Pak. At-tahiyatul mubarakatus sholawatu thayyibatu lillah. Assalamualaikum ayuhan nabi warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu hambali. Enggak salah, itu sama-sama benar. Bukan saya menyinggung masalah mazhab. Yang ketiga, mazhab Hanafi pakai isbat. Asyhadu an la ilaha illallah, nafi. Loh isbat. Asyhadu an la ilaha illallah. Diturunkan di isbatnya itu Hanafi. Yang ditengok kawan ini Imam Malik, pengikut Imam Malik. Rupanya kalau pengikut Imam Malik mulai baca tahiyat ini jari nggak pernah diam. At-tahiyyatu mubarakatus sholawat. Itulah yang diyakini Imam Malik. Jangan kita menyalahkan mana yang kita ikuti, bebas. Itu sudah diakui oleh Rasulullah, sama-sama benar. Benar. Inilah perkara ilmu tadi. Yang ketiga, malam ini kita mendapatkan pahala berjamaah. Apa kata Nabi? Berjamaah penting, bukan saja sholat berjamaah Bapak Ibu. Memperingati maulid Nabi berjamaah, menuntut ilmu berjamaah, tahlilan berjamaah, apalagi majelis taklim berjamaah. Sehingga malaikat malam ini turun menurut hadis Nabi Bapak Ibu. Ma min qaumi yazkurunallah illa haffat bihimul malaikah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa najalat alaihimus sakinah. Tidak ada perkumpulan yang mana perkumpulan itu sifatnya ridho Allah, kecuali malam itu, hari itu turun malaikat untuk
Untuk apa mendoakan kita? Ini kalau kita melihatnya, seandainya kita bisa melihat malaikat, Pak, sudah keliling di sini malaikat sambil doa, ya Rabb, ampunilah dosa hambamu semua yang hadir di sini ya Allah, sampai acara ini ditutup, Pak. Setelah turun malaikat, wa ghasyiyatuhumur rahmah, turun rahmat di majelis itu, Bu, Pak, turun rahmat. Kalau mencari rahmat, carilah di tempat berjamaah. Kalau ingin rahmat, di masjid, di majelis taklim, di perwiritan, disitulah diturunkan rahmat. Makanya itu doa masuk masjid, Allahumma ufirli junubi wa bahli abawaba rahmatik. Kita ke masjid menjemput rahmat, pulangnya bawa kelebihan. Mau keluar, Allahumma firli junubi wa bahli abawaba batlik, dulukan kaki kiri. Mau masuk, dulukan kaki kanan. Datang ke masjid menjemput rahmat, pulangnya membawa rahmat, membawa fadilah, membawa kelebihan. Di sini pun turun rahmat. Kalau sudah turun rahmat, datang yang ketiga. Apa itu Bapak Ibu? Wa najalat alaihimus sakinah, diturunkan Allah ketenangan ke dalam hati kita. On madawakana mau jalakan ketenangan di mulut. Bapak Ketua MUI, seorang ulama berkata, Pak, siapa yang tidak mendapatkan surga di dunia ini, di akhirat pun dia tidak mendapatkan surga. Ditanya orang, apa surga dunia itu? Surga dunia itu adalah ketenangan dalam beribadah. Kalau kita nggak tenang, bagaimana kita? Semua amal kita bisa batal. Makanya yang kita cari itu dalam hidup ketenangan. Yang tenang itulah yang mendatangkan kebahagiaan. Makanya di majelis, Pak, tidak ada susah hati, tidak ada itu. Nadong marasak udah beri di majelis. Padahal anak ni bacot menghidup uang kuliah 3 juta yang diminta, masih 2 juta. Menjalaki utang udah besar-besar di boti bisa kita naik. Dari sonna di imut bide. Kenapa? Turun rahmat, tenang. Di sini tandanya turun rahmat, nanti ada yang ngantuk-ngantuk, maka tunggu. Berarti tandanya turun rahmat. Kalau nggak tenang, nggak bahagia, nggak bisa orang tidur. Kalau buronan polisi 24 jam, kapan mereka tidur? Kalau ada orang tidur di majelis, tanda yang sudah mendapat rahmat itu. Silakan tidur Bapak Ibu. Boleh nggak Bapak? Saya senang. Seumpamanya. Terus, makanya sekali lagi Bapak Ibu, ketenangan ini tidak bisa diukur dari pangkat jabatan. Pangkat jabatan perlu, tapi tidak jaminan kebahagiaan. Harta perlu doi kang itaina jaminan iman dapatkan kebahagiaan. Makanya Said Torikot berkata, jangan disangka di gedung mewah tak ada tangisan dan air mata. Ulang yang bakoinang karat bagas kedong bagas niana dong bisina tangis. Amin tangis marsa ndak tenang. Jangan dikira di gubuk reot tak ada senyuman dan canda tawa. Ulang yang bakko anggi karan menek bagasnya 3 meter kali 4 meter terbuat dari pelepas sawi, koramekna asli tanah. Tapi hidupnya tenang sama suami istri, rumah tangganya tenang. Si istri sering berimam kepada suaminya. TV-nya pun hitam putih 12 inci. Cara menghidupkannya pun konai tapar-tapar. Tapi
tapi mereka senang bahagia rumah tangga. Si suami tidak pernah meng-HP istri orang lain, si suami tidak pernah SMS-an sama istri orang lain, laginya HP-nya pun tidak ada. Tapi tenang, ini yang kita carikan. Sering saya akan sampaikan di mana-mana ini Pak. Rumah bertingkat, mobil mengkilat, istrinya 4, gajinya 8 ikat, mertuanya pejabat, menantunya konglomerat, ruko di rantau parapat, kebun lebar di Simangambat. Kalau hati tak sehat, kalau hati berkarat, semua terasa berat, susah sampai kiamat. Makanya cari ketenangan, sering ke masjid mendapatkan ketenangan. Itulah anjuran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita peringati malam ini. Mari kita bacakan sholawat kepada beliau. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Por derohamu inang disapaat kon Nabi. Por harus ada sama kita di antara 4 perkara baru disapaatkan Nabi. Apa itu yang pertama? Sualul wasilah. Ini yang pertama. Siapa yang ingin disapaatkan Nabi harus sering-sering dia Bapak Ibu berdoa dengan doa wasilah. Doa wasilah sudah hafal Bapak Ibu? Belum? Berarti Bapak Ibu nggak pernah menjawab azan. Habis azan ada doanya. Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah wassalatil qaimah ati sayyidina Muhammadanil wasilah. Itulah doa wasilah. Kalau ingin disapaatkan Nabi, seringlah berdoa setelah azan. Prioritaskan dulu menjawab azan. 1. Yang kedua, ziarah ke makam Rasulullah. Itu hadis Nabi. Manjaro kobari wajabat lahu syafaati. Siapa yang ziarah ke makamku pasti wajib dia aku syafaatkan, kata Nabi. Itu janji Nabi, janji Rasul, bukan janji Ustaz, tapi janji Rasulullah. Ini yang kedua. Yang ketiga, supaya dapat syafaat Nabi, al-mautu bil Madinah, meninggal di Madinah. Walaupun kita tidak suka, datar dok pada tidak enak. Anggudung do takbir takun mati Madinah, natar gua bidu. Halak nama meninggal di Madinah, disafaat kon Nabi. Yang keempat, kata Nabi, banyak bersolawat kepada Rasulullah. Inilah yang cara kita mendapatkan syafaat. Pertama, sering doa wasilah. Yang kedua, ziarah ke makam Nabi. Aku kalau nomor 2 ini nggak ku dapatkan, Bu. Kenapa? Karena naik haji aku belum sampai. Jangankan haji, umroh pun belum. Kurang-kurang sedikit lagi ya Bapak Ibu. Kurang-kurang 50 juta lagi ya Pak. Kalau Bapak Ibu menambah segitu, insya Allah saya akan mendaftar. Cuma segitu kurangnya. Mungkin kalau dari hasil usaha saya nggak bisa didapatkan lagi. Makanya saya berkata itu nggak mungkin lagi saya dapatkan. Yang ketiga, apa tadi? Al-mautu bil Madinah. Jangankan meninggal di Madinah, ke Madinah pun nggak pernah, nggak mungkinlah meninggal di sana. Jadi nomor 4 lah, yang nomor 1 sama nomor 4 lah harapan saya. Banyak bersolawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, merupakan membuktikan kita cinta kepada beliau. Malam ini kita peringati Maulid Nabi. Apa tujuannya? Bukan hanya seperti yang dikatakan Bapak Syekh tadi, bukan hanya menjadi tradisi kebiasaan,
Bukan hanya tujuan kita mendengarkan ceramah ustadz yang viral, yang top dari mana saja, tapi apa yang kita harapkan supaya kita kembali mencontoh, mentauladani, menelaudani Rasulullah. Tahu kacang panjang Bapak Ibu? Coba dulu tanam kacang panjang di samping rumah. Kalau enggak dia pakai ikutan, enggak kau tancapkan kayu 1,5 meter untuk ikutannya, panjuran niat, bahasa tanah junjungan niat. Kacang panjang itu hidup segan mati tak mau, buahnya dimakan hama, datang hujan hona tundila hona pasir. Tapi kalau pakai junjungan, tancapkan kayu, baru bagus kacang panjangnya. Artinya apa? Selagi kacang panjang butuh junjungan Bapak Ibu, apalagi dah kita manusia yang lemah ini. Itulah yang kita peringati. Bagaimana caranya mencontoh Rasul? Kenali dulu siapa itu Rasulullah, siapa ayahnya, siapa ibunya, berapa umurnya, kapan dia lahir. Si tambok Rasulullah tidak ada yang melebihi mulianya Nabi kita Bapak Ibu. Silsilahnya sampai ke Nabi Adam Pak, sebagian ulama. Tapi yang paling masuk sampai ada Nabi. Tapi kalau Said Agil Sirot Pak, itu terus hafal dia sampai Nabi Adam, silsilah Nabi kita. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Luwai bin Awali bin Fihir bin Malik bin Nador bin Kinana bin Hujaimah bin Mudrika bin Ilyas bin Mudor bin Nijar bin Ma'ad bin Adanan bin Udat bin Hamaisa bin Muqawam bin Banat bin Kitroh bin Ismail bin Ibrahim bin Nahur bin Sarung bin Ra'u bin Palik bin Abid bin Arfasad bin Sam bin Nuh bin Lamak bin Matusali bin Idris bin Ilyarid bin Mihlail bin Kinan bin Anos bin Sid bin Adam alaihissalam. Nadong magotaknya bopi murah hitai lama jole ada margamu hasibuan. Sampai manalah kamu yang tahu keturunanmu? Oh, kalau itu kuranglah sampai nenek saya paling nggak apa-apa. Keturunan itu kita mengetahui silsilah kita perlu Bapak Ibu, tapi jangan jadi kebanggaan, bukan untuk disombongkan. Itulah keturunan Nabi sampai ke Nabi Adam. Itu perkara apa tadi? Itu silsilah Nabi. Kita buka sedikit karena ini peringatan Maulid Nabi. Kakeknya Abdul Muthalib, dari sana kita mulai. Abdul Muthalib itu nama aslinya bukan itu, tapi Soibatul Hamdi itu nama aslinya sejak lahir. Kenapa disebut Soibatul Hamdi? Karena dia beruban sejak lahir, masih anak-anak sudah punya uban, makanya disebut dia Soibah. Tapi orang panggil dia Abdul Muthalib. Muthalibnya itu nama pamannya. Paman Abdul Muthalib namanya Al-Muthalib. Ada 4 bersaudara, anak-anak Abdi Manaf ada 4 orang. Pertama Naufal, yang kedua Abu Samsi, yang ketiga Al-Muthalib, yang keempat Hashim. Hashim menikah dengan orang Madinah, ditinggalkannya istrinya di Madinah. Ketika berbadan 2 sedang hamil, siapa yang dikandung? Abdul Muthalib. Setelah meninggalnya Hashim, adik Abdul Mu'abdi Hashim tahu bahwa abangnya Hashim menikah di Madinah, punya anak namanya Abdul Muthalib. Dijemputnya anak saudaranya ke Madinah. Dari kota Madinah dibawanya lah Abdul Muthalib menuju tahta kerajaan ayahnya di Mekah, yaitu Hashim. Namanya pamannya tadi Al-Muthalib. Ditanya orang, siapa yang ada di belakangmu itu Al-Muthalib? Apakah itu hamba sayamu, pembantumu? Tidak, jangan bilang ini pembantu, tapi ini adalah anak abangku Hashim.
makanya disebut dia Abdu hamba Al-Muthalib, hamba Al-Muthalib. Artinya apa, Bu? Manusia ini apa yang sering kita kerjakan bisa kita disebut orang nama kita itu. Kalau kita toke sawit, oh toke ini halal. Kalau kita jadi ketua, oh ketua ini halal. Kalau kita malim, oh ustaz ini halal. Kita guru, oh guru ini halal. Artinya apa? Apa yang sering kita kerjakan yang diketahui orang, bisa-bisa itulah nama kita dibuat orang panggilan kita. Itu satu pelajaran yang kita petik dari sini. Jadi akhirnya karena ingin melanjutkan waktu itu Abdul Muthalib mengurus Ka'bah, kembali menggali sumur Jam-Jam yang selama ini tidak nampak mata airnya. Akhirnya digali Abdul Muthalib, memancarlah kembali sumur Jam-Jam sampai sekarang. Orang iri hati. Rupanya Abdul Muthalib berkeinginan supaya keturunannya ada yang melanjutkan. Dia pun bernajar, ya Allah, berikanlah aku anak 10 orang laki-laki. Itu najar Abdul Muthalib. Kalau saya punya anak laki-laki 10 orang, biarlah saya potong, saya sembelih satu yang paling tampan untuk korban. Akhirnya pendek cerita, kabul najarnya Bapak Ibu. Lahir anaknya sampai 10 orang laki-laki, termasuk Abdullah ayah Nabi kita. Yang paling tampan anak Abdul Muthalib adalah Abdullah. Dibawanya lah pisau mau dipotong membayar najar si Abdullah. Ditanya orang, Abdul Muthalib, mau kau kemana? Kan itu anakmu Abdullah, mau kupotong membayar najar. Tanyakan dulu sama orang pintar, jangan laksanakan dulu najarmu. Akhirnya ditanya, pendek cerita, ditebuslah Abdullah dengan 100 ekor unta. Kalau enggak 100 ekor unta hampir kena potonglah daerah Abdullah. Berarti apa maksudnya, Bu? Jangan kita anggap remeh sama orang lain. Nagodangan doina hargani jol maunda 100 unto, sada unto 5 lombu. Kalau di Indonesia Abdullah itu ditebus 500 ekor lombu, Pak, baru selamat dia dari sembelihan. Itulah Abdullah. Magodang-godang cimu Abdullah sotik naik cari tonai barto buat kesimpulan. Baposo-poso kok membuat rumah. Marni Abdul Muthalib, Pak. Hei Abdul Muthalib, tidak lama lagi kamu akan punya keturunan dari anakmu, berarti cucumu. Akan lahirlah dari keturunanmu seorang yang disegani, dimuliakan. Tapi itu nanti cucumu kepemimpinannya tidak sempurna kalau tidak kau pikirkan siapa yang jadi ibunya yang melahirkan dia. Disinilah perlunya. Apa tujuannya? Untuk mendapatkan anak yang soleh itu, Bapak Ibu, bukanlah dipikirkan setelah lahir. Bukan. Tapi sejak kapan? Sejak mencari murid, mulai menjalaki jodoh, pikirkan ma isi nakut calon istrimu, isi nakut calon suamimu. Mudah kau membuat bolu anak kita hangi dokon doko colon do parume kuda mang dopak solalu dokon. Tapi setelah jadi jangan bilang-bilang lagi. Siapapun dia kalau sudah dibawa anak itulah menantu kita. Tapi sebelum jadi silakan. Inilah yang dilaksanakan Abdul Muthalib. Akhirnya dicarilah wanita yang mulia, dapatlah yang namanya Aminah. Artinya apa? Orang yang dipercaya. Abdullah apa artinya? Hamba Allah. Satukanlah nama Abdullah dengan Aminah. Artinya apa? Hamba Allah yang dipercaya. Itulah Abdullah dan Aminah. Penting, Bu, memikirkan siapa yang jadi menantu kita. Ambil terbuat narona somar akhlak. Kalau Roma irama lain katanya,
bukan bahu berbintang, bukan leher berdasi, yang kudambakan pria yang punya hati. Itu kata seorang anak gadis. Si laki-laki pun juga begitu. Bukan bibir, bukan alis berukir, bukan bibir bergincu, yang kudambakan gadis yang punya malu. Cinta karena dasi, segera basi. Cinta karena gincu, segeralah layu. Makanya apa yang kita harapkan? Tengok 4 macam, pikirkan. Pertama, karena hartanya boleh. Yang kedua, karena cantiknya boleh. Yang ketiga, karena kebangsawanannya. Tapi ini tidak jaminan. Pilihlah nomor 4, paspar dijati dan batiadaka. Pilihlah karena agamanya, kau pasti berbahagia. Itu kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa utiyat ummuhu bil manami faqila laha innaki qad amanti bi sayyidil alamin wa khairil bariyah. Kata berjanji tadi, bermimpilah Aminah. Aminah, kau telah mengandung calon pemimpin seluruh alam. Kelak dia nanti lahir, berilah namanya Muhammad. Walamma tamma min hamlihi ala rajihi 9 ashhurin qamariyah. Genaplah kandungan Aminah 9 bulan. Hadara ummahu lailata maulidihi Asiyat wa Maryamu fi niswatin minal haziratil qudusiyah. Siapa yang membantu Aminah dalam berjanji? 2 wanita suci. Siapa itu? Asiyah dan Maryam. Asiyah itu siapa? Istri Fir'aun. Kok suci? Tapi dia wanita suci, tapi dia istri Fir'aun. Apa sejarahnya? Dia menikah kepada Fir'aun karena terpaksa. Fir'aun raja yang sombong. Dia mau menikah. Apa katanya kepada menterinya? Carikanlah anak gadis yang paling cantik di Mesir ini. Itulah yang akan menjadi istri saya. Bagaimana cara mencarikannya? Diadakanlah lomba kecantikan. Yang pertama mengadakan kontes kecantikan di dunia adalah Fir'aun. Terpilihlah yang nomor 1. Siapa? Asiyah. Menteri-menteri pejabat mengucapkan selamat. Selamat Asiyah, selamat. Kau telah terpilih menjadi wanita tercantik sekota Mesir. Tidak lama lagi Asiyah, kau akan menjadi istri Tuhan kita Fir'aun. Na'udzubillah. Apa kata Asiyah? Sejak zaman Fir'aun bapak ibu, rupanya ada wanita yang tidak tergila-gila kepada pangkat dan jabatan, kepada uang. Kalau tidak ada iman, saya tidak mau. Saya tidak mau bersuamikan orang yang mengaku dirinya Tuhan. Akhirnya apa yang terjadi? Karena ucapannya, ibu dan ayahnya di penjara. Kalau kau Aisyah tidak mau bersuamikan Fir'aun, jangankan ibu dan ayahmu, kamu pun akan dimasukkan kepada dalam penjara. Daripada masuk penjara, daripada dipenjarakan ibu dan ayahnya, dia pun mau. Tapi ada syarat yang diajukan 3 perkara. Apa syaratnya? Saya mau Fir'aun, tapi ada syaratnya. Apa syaratnya? Pertama, bangunlah rumah besar dan mewah untuk ayah dan ibuku di pinggir sungai Nil. Siap, kata Fir'aun. Ambil letung bagus. Apa syarat kedua? Siap, kata Fir'aun. Syarat kedua, carikanlah dokter spesialis Fir'aun untuk mengobati ibu dan ayahku yang kau siksa selama di penjara. Siap. Apa lagi syarat ketiga dek? Butimon Fir'aun. Syarat ketiga, walaupun aku
aku jadi istrimu, aku tidak boleh kau sentuh selama-lamanya. Siap, kata Firaun. Itulah bodohnya Firaun. Sonai dokon nyelap padang bolak, hum udur pedaikan di laut raja masona amrohaku. Itu katanya. Tapi lama-lama dia sadar. Intinya apa, Bu? Asia itu berdoa. Dia tidak bisa dikuasai Firaun karena doanya dikabulkan Allah. Ini pun mana tahu bapak ibu, ibulah lulus sendirian nanti di tempat kerja, entah di ladang membarundo, di menderes segala macam, atau anak perempuan kita pulang dari sekolah sendirian. Ajarkan doa ini kepada anak gadis. Ada dalam Quran diabadikan itu. Itulah doa siang. Di mana itu? Di surah At-Tahrim ayat 11, Pak. At-Tahrim ayat 11. Apa bunyinya? Rabbi bibini indaka baitam fil jannah wa najjini min fir'auna wa amalihi wa najjini minal qaumiz zalimin. Oh Tuhanku, bangunlah rumahku di dalam surga, lindungilah aku dari Firaun dan perbuatan Firaun, lindungilah aku dari orang-orang yang berbuat zalim. Dikabulkan oleh Allah doa Asia sampai ia berpisah dengan Firaun. Ia tidak pernah disentuh oleh Firaun. Siapa kawan Firaun bersenang-senang apabila Firaun berhajat kepada Asia, datanglah iblis menyamar persis seperti rupa dan bentuk Asia. Selamat Asia, makanya dia tetap suci, tetap mulia dalam berjanji Asia tu wa Maryam biniswatin minal hajiratil Kudus. Ingat tadi At-Tahrim ayat 11. Ajarkan kepada anak gadismu, Rabbi bini indaka baitam bil jannati wa najjini min fir'auna wa amalihi wa najjini minal qaumiz zalimin. Akhir daripada surah At-Tahrim ayat 11. Di tengahnya lalulah Nabi kita ucapkan sholawat, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kita ambil kesimpulan, Nabi kita mempunyai sifat yang wajib, siddiq, amanah, tabalik, patonah. Untuk apa kita peringati maulid ini? Agar kita kembali mencontoh Rasulullah sepenuhnya, bertakwa. Amal ibadah ini, Bu, ada 3 perkara. Amal ini pertama disebut amal syariat, yang kedua amal thariqat, jangan dulu pulang ya Bu, yang ketiga amal hakikat. Apa gunanya amal syariat, Pak? Amal syariat adalah untuk membersihkan tubuh atau badan, baru dari luar tubuh. Apa intinya? Intinya 3. Pertama taubat, yang kedua takwa, yang ketiga istiqomah. Itu baru syariat. Taubat itu syariat. Setelah taubat bertakwa. Apa itu takwa? Kerjakan suruh, tinggalkan larangan. Itu kata Allah dalam Al-Quran dan juga hadis Nabi. Makanya kalau kita mengerjakan perintah, kita laksanakan sholat, puasa, naik haji, itu baru syariat. Kita tinggalkan larangan Allah, mencuri, menyolong, zina dan lain-lain, itu baru syariat. Meninggalkan yang dilarang Allah, itu baru syariat. Yang ketiga apa intinya? Istiqomah, tegak lurus. Artinya apa? Dia tidak tinggal lagi kewajibannya kepada Allah, apapun ceritanya. Walaupun dia ke pesta, sholat tetap didirikan. Walaupun dia
dia ziarah, mau kemana pun dia, karena tahu dia ukuran sholat itu adalah hati yang waras. Itu baru takwa, istiqomah namanya. Setelah istiqomah di dalam hidup ini, baru tingkatkan ke atasnya. Apa ini Ustaz? Amal torikot. Tadi mensucikan badan. Datang yang kedua, ajaran Rasulullah. Apa itu? Mensucikan hati. Itulah torikot. Itu tujuannya, supaya hati bersih. Biarpun kita sholat, kita puasa, tapi kalau hati kotor, bisa-bisa terhapus pahala amal kita. Contohnya Ustaz, mengecup Hajarul Aswad hukumnya apa? Sunat. Memfitnah orang hukumnya apa Ustaz? Haram. Sholat di masjid bagi perempuan boleh kalau sarana cukup, kalau toilet ada, kalau untuk wanita ada. Kalau tidak terjadi fitnah, boleh si perempuan, si wanita sholat di masjid, nggak apa-apa. Kalau tidak menimbulkan fitnah, boleh, tapi menutup aurat lebih baik baginya. Artinya apa? Boleh nak kesumbayang kotu masoniton, anggona ari-ari doh membuka auratmu, obuk moni nang kepalamon aurat don percuma doinang. Sudah istiqomah. Yang kedua, naik ke atasnya. Kalau sudah istiqomah baru amal toriko. Tujuannya apa? Membersihkan hati. Intinya 3. Apa itu intinya? Pertama, ikhlas. Yang kedua, benar. Yang ketiga, tamak nina. Apa itu? Tenteram hati. Kalau ada orang toriko tapi hatinya belum tenteram, masih dipertanyakan itu Pak. Apa yang pertama tadi? Ikhlas. Di atasnya benar. Ikhlas, benar. Kedudukan benar lebih tinggi daripada ikhlas. Banyak orang Pak beramal ikhlas tapi tidak benar, maka lebih tinggi benar. Contohnya Ustaz, saya buat contoh. Ada bapak-bapak baca Quran nangis, dia ikhlas tapi tidak benar bacaannya. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil hakim innaka laminal mursalin. Nangis dia ikhlas tapi bacaan tidak benar. Kalau sudah benar barulah itu sudah ikhlas. Benar dulu, lebih tinggi kedudukan ikhlas benar daripada ikhlas. Nomor 3 apa intinya? Tenteram hati kolbu. On managot buat rida sotena martorikon. Sadana nama diginjang diinang amal ahmai hakikat. Apa itu hakikat Ustaz? Membersihkan ruh. Yang 3 ini dari sisi torikot wajib dibersihkan. Pertama, bersihkan badan atau tubuh, itu syariat. Yang kedua, bersihkan hati. Yang ketiga, bersihkan ruh. Intinya 3. Pertama, muraqabah. Yang kedua, musyahadah. Yang ketiga, makrifat. Apa itu muraqabah? Orang menurut jalakan ini, merasa diri diawasi oleh Allah. Merasa. Kalau seseorang merasa diawasi oleh Allah, apa itu artinya? Pasti menjadi rem caprak bagi dia untuk mengerjakan dosa. Dia mau minum tapi merasa diawasi Allah, berpikirlah dia, apa yang saya minum ini, dari mana saya dapatkan? Dan dia merasa diawasi Allah. Yang kedua, musyahadah, bukan lagi merasa tapi menyaksikan, seolah-olah dia menyaksikan yang mengawasi dia. Itu namanya musyahadah. Yang ketiga apa itu? Makrifat, kenal kepada Allah dengan sekenal-kenalnya. Itulah baru bersih jiwa kita, ruh kita. Yang 3 ini. Tapi yang 3 ini supaya dapat apa? Yang pertama,
Ada 3 terakhir ya. Pertama, supaya kita terjauh dari dosa Bapak Ibu, pegang 3. Pertama, Ahmad, fahosyakullahi bisirri wal alaniyah. Takut kepada Allah, baik di tempat ramai ataupun di tempat sunyi. Dia merasa diawasi Allah, baik dia sendiri, baik di ladang, di kebun, di pasar, di kantor, di toilet, di masjid, di rumah, malam, siang, pagi, sore, selalu merasa takut kepada Allah. Kita onjol mau dagoinang tu atasan dona takut, tapi kepada Allah kurang takutnya. Berani dia sumpah, tidak benar sumpah. Dulu ada kisah satu laki-laki yang buta, nggak bisa melihat. Satu lagi ada laki-laki yang lumpuh, nggak bisa jalan. Yang 2 orang ini berkawan tiap hari, jago hutan, nggak kemana-mana pun. Di suatu hari orang itu bermusyawarah, ayo kita mencuri jagung. Kata yang buta sama yang lumpuh, kemana lah kita mencuri jagung? Jalan pun kau nggak nampak, aku nggak bisa berjalan. Kutandu kau, kupangku kau, ditakku ujulang mamonya. Jentong lumpuh dia kan, dia itu datang, tenang dia mandaran. Sedangkan yang buta bisa dia jalan tapi tidak nampak jalan. Kerjasama lah orang itu, curi jagung. Dicurilah jagung itu, adalah banyaklah diambil. Sampai mereka ada yang direbus, dibakar segala macam. Ketahuan sama yang punya. Rupanya diadukan ke polisi. Terlalu katanya kan, bangunlah kekeluargaan dulu kepada Pak Penghulu katanya. Diadukanlah istilah di Padang Bolak ke kepala desa, dipanggil kepala desa, nggak mau ngaku. Setengah hari diperiksa nggak mau, giginya kuning-kuning udah ada bekasnya, nggak mau ngaku. Apa kata yang punya jagung? Begini aja Kepdes, apa? Kalau mereka mau bersumpah pakai Quran, biarlah saya tarik pengaduan saya. Oke, Rani yang bersumpah pakai Quran, Bapak. Ho, Bapak. Ambil Quran, panggil pamudin, panggil ulama. Marsumpah. Siapa yang duluan disumpah? Nama rimbar, jadi kata yang dipangku, yang ditandu, dia di atas dia kan. Bersumpah lagi, wallahi wa billahi wa tallahi, saya tidak pernah memijak tanah perkebunan. Lolos dia Pak. Kok nggak turun-turun, dia di sini aja dia. Apakah yang punya kebun? Berarti nggak ikutlah dia Pak kepala desa. Kau silakan. Wallahi wa billahi wa tallahi, saya tidak pernah memetik jagung. Orang dia tinggal jalan, yang memetik tadi yang ditandu. Apa kata yang punya jagung? Berarti orang ini nggak terlibat Kepdes. Saya maafkanlah, saya lepaskan. Itulah enaknya di dunia ini Pak Ibu, bisa bersilat lidah. Apalagi ada uang Pak. Tapi kalau daerah, al-yawma nahtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari itu kami parban, kami kunci mulut mereka, tangan berkata, kaki menjadi saksi apa yang diperbuat di dunia. Itulah enaknya dunia ini. Kenapa? Karena dunia ini tidak ada ini sandiwara ini, dunia ini bukan tempat tinggal sebenarnya ini. Tidak ada kaya selama-lamanya, tidak ada miskin selama-lamanya, tidak ada tampan selama-lamanya. Pengadilan di dunia bukan pengadilan sebenarnya. Yang menang belum tentu benar, yang kalah belum tentu salah. Kenapa? Ini dunia fata morgana.
kepuasan palsu. Dunia ini bukan tempat tinggal bere, tapi dunia tempat meninggal. Dunia ini bukan tempat tinggal kita tulang, tapi dunia ini tempat yang akan kita tinggalkan. Kalau Anda mau bertobat, jangan tunggu nanti keburu mati. Pas godainam duniaon seperti orang Afrika menangkap monyet. Apa itu cara orang Afrika? Dibuatlah itu poti persegi 4. Sebelum ditutup peti bagian atasnya masukkan jagung yang sudah dikupas kulitnya, martabuan-tabuan. Baru ditutup bagian atas. Ini cara orang itu menangkap monyet. Baru dibuat lubang, sabodang masuk tangan monyet. Orang yang menangkap monyet 50 meter dia dipegangnya tali. Kalau nanti monyet sudah masuk, baru diikatnya, baru dijualnya. Masuklah monyet kelilingnya, ditengoknya itu jagung. Dia ngatuk cara neon narohnya. Ada lubang, dimasukkannya, tangannya muat. Setelah masuk tangannya dipegangnya itu jagung, dibuatnya barat tibenya sono, baru mai dari dia tidak keluar. Sugari bujur di benia sono terado keluar jauh, on benia barat. Baru dia nangis, ciak ketahuan sama yang punya jerat. Datanglah yang punya jerat, orang Afrika membuat tali, mengambil tali. Dapat tertangkaplah monyet itu karena tidak mau melepaskan jagung. Kalau jagung ini dari melepaskannya bebas. Awas, hati-hati. Hayya 'alas shalah. Oke. Ison jolo danang sumban jolo kumadaho jolo manjago jagal tahun danang. Hayya 'alal falah. Bigo deh aja nih. Saya itu jolo 12 kali. Anak tarangkungang. Payakon angkungi inang. Dulukan dulu panggilan daripada Allah Ta'ala, atasan dari atasan. Angkonai lopas ko angkongi mirip maho tunak kinani sa bolas 2 bolas. Awas, hati-hati na mga kon biado adong bayo makail tulubuk beni yang opani duhaini wak tulubuki. Datanglah ikan besar memberikan aba-aba. Hei saudara-saudara, awas jebakan. Jangan buka mulut lebar-lebar. Tapi malena sulur, kata ikan-ikan sulur. Dia macarana sebutong iba, turbing. Jangan buka mulutmu. Oh iyalah. Akhirnya datanglah umpan, datanglah ikan, diturbing lagi umpan tadi. Akhirnya habis umpan dari pancing, ikannya kenyang, gak ada yang dapat. Kita pun menghadapi dunia on berikut cunido dah. Ulang haul dunia on sudah. Turbing doso tabona mangulu. Dunia on nasalosi di tangannya. Turbing do cara ambil dunia. Boleh cari harta dunia. Ikmal di dunia ka'anna katamisu abada, seolah-olah kau hidup selama-lamanya. Tapi jangan lupa wa'mad li akhiratika ka'annaka tamutu goda. Yang kedua, supaya kita terhindar dari dosa, wal qasdu bil faqri wal ghina, sederhana walaupun nakinani waktu godang argani gota, waktu godang nakinani argani batu disawi, waktu bahat kepeng, sederhanalah perbelanjaan. Sederhana. Kadang-kadang pendapatan si suami berkurang, bersyukurlah. Kadang seminggu mau belanja ke pasar dikasih 200.000, alhamdulillah. Ada saat yang gak ada uang, istilah orang kampung, cuma dapatnya 50.000, syukur juga. Alhamdulillah, mas syukur dah bangarong lebih 50.000 ini bukan.
50.000 dagang cukup setahun nih. Homang musye suami itu dia malah terus 50.000 kita belikan untuk kalender almanak labang sudah cukup labang setahun nih. Itulah ciri-ciri istri soleha. Ya. Apalagi yang membuat rusak ada 3 sautik naik. Yang bikin rusak ada 3. Pertama pasuhun sadidu sempit hati pedit holik biama holik na mawajar nare malena anggo di Padang Lawas Utara sudah terbiasa jadi lazim kalau orang sholat Jumat kotak impak berjalan waktu baca khutbah saking peditnya kawan datanglah kotak impak kalau lancar tanda tidak berhasil. Tetapi kalau jalan raya, kalau lancar itu baru bagus. Kalau kotak impak harus mogok. Rupanya kotak impaknya mogok juga di depan seorang bapak-bapak. Dikeluarkan dompetnya. 4 lapis juga pembalutnya. Pakai res, pakai sapu tangan, pakai kantongan lagi. Dibuka dia dompetnya. Mencari uang 2.000 di antara uang 100.000 50.000. Masukkan 2.000, digeser kotaknya ke kiri, di samping kirinya anak muda. Rupanya anak muda ini memasukkan uang merah 100.000. Ijo tikia. Di kari omang, pegawai negeri di omang. Indah wa, kenek bangunan doa. Kok banyak kali lah impakmu itu 100.000. Nah di efek kuda ini kan bukan uang kuatnya dari waktu bongkar jago, makanya itulah yang dimasukkan ke dalam. Artinya apa Bu? Kalau sudah wajar ulah komar kolik ma'akarta fa'abnaita apa yang kita makan bapak busuk nagina mangani nang tabor maulala opat mocom ikayuna sengin gunuk tua mau mangat ko tu baru son mamale manam mudo mau tapi yang kumakan itu busuk tapi siapa yang bersedekah itu yang kumakan itu tidak busuk sama dia ma'akala tapa abnaida yang kita makan busuk wa malabista fa'abalaita yang kita pakai lapuk kain kecubung 700.000 lapuk wadimur apalagi tu armadita wa mata soddaqta fa'aqodoita apakah yang kau sedekahkan itulah sebenarnya hak kita Bu di akhirat nanti maka jangan pilih satu apalagi yang membuat rusak wa hawaul muttaba'un selalu mengikuti hawa nafsu ada orang Padang Bolak mau ke Pekan rupanya sebelumnya itu satu hari ketika mereka di bawah pohon mangga saling berjanji ibu-ibu dengan ibu-ibu besok kita beli udang gala ya di Gunung Tua itu mahal harganya itu udang gala sekarang dari ujung Tanjungnya datang mahal dari Sungai Rokan yang ada udang gala kalau di Barungun Sungai Batang Pari tidak ada lagi biarpun segitu sekali-kali boleh lah kita makan enak kata yang satu berangkatlah ke Gunung Tua datanglah udang gala ditanya berapa satu 150.000 2 ekor dibelikan belum tentu cukup untuk suami dan anak-anak tapi satu orang kawannya itu dibelikannya lah 2 ekor 300.000 Pak yang satu lagi apa katanya daripada udang gala baguslah udang anus Pak dibelikanlah udang anus Pak 10.000 pakai tempe tahu digoreng pakai tahu enggak habis Pak 2 kali nyayur enggak habis tahulah Sungai Batang Pane kan Bu rupanya esok paginya itu suami yang makan udang galak dan suami yang makan udang anus sampai ke Sungai Batang Pane sama-sama untuk membuang yang dimakan tadi malam marpuras-puras ke dalam sana enggak bisa sulung itu membedakan mana yang udang galah mana yang udang anus kita sudah setengah mampus hati-hati ini sederhana sering di Padang Bolak pun begitu
Rupanya besoknya itu ada pesta margondang. Mintalah dulu uangmu. Bapak siapa? Aku mau beli kain, kan besok ke pesta margondang. Baru lagi kau tak beli wadimon, itu kan untuk menganyum. Ini kan manortor katanya. Enggak ada lagi uang, sudah habis semalam, tinggal 300 lah. Itu pun sudahlah, biarlah marutang aku duluan untuk si kakak yang jualkan itu katanya. Marutanglah dia 400.000 gara-gara horja orang. Rupanya berangkatlah besoknya itu ke pesta. Ada yang memakai kacubung, ada yang memakai wadimor, ada yang memakai gajah duduk, gajah jongkok, gajah berlari, segala macam gajah ada di situ. Di tengah jalan pun gak ada orang pak menanya berapa harga kainnya. Sampai pun ke galanggang sana, pangatak pangetong ipinang nadi di pioia. Siapa yang memakai kecubung masuklah ke galanggang dulu manortor. Yang pakai wadimor belakangan. Enggak. Untuk apa kita menghambur-hamburkan uang sementara di samping kiri dan kanan kita orang miskin yatim piatu banyak yang butuh. Maka sodaq tapa apa berita. Apa yang kita sedekahkan itulah untuk kita. Yang terakhir yang membuat rusak apa itu? Wajabul mar'i binafsi, merasa diri paling sempurna. Itulah ajaran Nabi itu. Jangan, nggak boleh itu. Rupanya dia pakai talubung yang baru. Ada yang bertanya, bau apa? Berapa bau beli talubungnya itu? Allah, untuk apalah? Ku bilang pun nanti sama kamu, pingsannya kamu nanti mana? Sombong. Bila diri ingin dikenang, samailah benih di tengah sawah. Bawalah ilmu padi di ladang, tambah berisi tunduk ke bawah. Itu tanda orang berisi makin tunduk begini. Kalau kita nanam padi tapi sudah keluar burirnya tidak mau mundur, kau usah dipotong lagi. Nah somarisi deh, onggap saja untuk jangan. Itu tanda padi tidak berisi. Bila diri ingin dipandang, jauhi kata tinggi melambung, jauhi sifat ayam di kandang, bertelur 1 ribut sekampung. Toluarinai soro pirania malu menjalai sanggap. Kotek mai buaya. Berapanya harga tilam sekarang Eda? Kami mau beli tilam. Sudah 7 orang ditanyanya sambil memberi kabar, memberi tahukan bahwa dia mau beli tilam. Bercerita tapi enggak ada buktinya. Itu dilarang. Jolo marangau sumanyo menyoro. Hindari itu. Yang terakhir, angkat derajat. Angkat derajat kita, Pak. Apa yang mengangkat derajat kita, Pak? Kata Nabi, ini dicantumkan di dalam kitab Nasohil Ibad. Ada 3 cara mengangkat martabat ini, Pak. Pertama, afsus salam, tebarkan salam, tebarkan kebaikan, tebarkan keselamatan. Masuk ke rumah kawan pakai salam, jangan ke rumah kawan, masuk ke rumah sendiri pakai salam. Kembalilah ke dalam ajaran Islam. Jangan pakai tok lalu masuk ke rumah sendiri. Itulah indahnya ajaran Islam itu. Kalau tok dibuat suami, itu bisa dicontoh orang. Dibuka istri jam 12 malam. Tapi kalau salam nggak bisa dicontoh, suara itu nggak sama. Coba aja tok buka istri. Rupanya besoknya itu pergi dia berangkat ke Medan Bintang. Datanglah orang lain.
sama suaranya, tok 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 tok, dibuka istri, bahaya. Tapi coba ajaran Islam diterapkan. Assalamualaikum. Rupanya rumahnya dari depan ke dapur, istrinya di dapur 30 meter, itulah besarnya rumah. Di rumah di dapur ada cerita-cerita sama tetangga, datang tetangga, assalamualaikum, bukakan dulu pintu kamu, adek, udah ada datang tamu itu. Ah, bukan tamu itu, adek kamu nih, itu suamiku katanya. Kenal dia suaranya 30 meter dari dapur sampai ke depan. Itulah indahnya ajaran Islam. Tidak bisa dicontoh suara kita. Assalamualaikum, silakan bersalam ketika masuk ke dalam rumah. Afsus salam. Satu. Yang kedua, wa mudhimut ta'am, kasih orang makan, berinfaklah. Apa kata Nabi? Wadam maradhakum bis sadaqah, obati penyakitmu dengan sedekah. Anggoy tanah tabo tidak mau ibat inang boderek madodati, boderek dokter. Jarang obat pak, jarang orang berobat kepada sedekah. Orang mau begitu nih. Kalau mereka sakit, jarangnya ke rumah sakit. Apa obatnya? Beramal, puasa, bersedekah kepada anak yatim. Itu anjuran Nabi. Wadawu maradhakum bis sadaqah, obati penyakitmu dengan sedekah. Atau jagalah kesehatanmu dengan sedekah. Apa itu sedekah? Membuat kita berharga dunia akhirat. Intan surullaha yansurukum, jika kau bantu, kau tolong agama Allah, niscaya Allah akan menolongmu. Wa yuthabbit aqdamakum, biar kokoh tempatmu berpijak. Apa itu artinya Pak? Bersedekahlah kamu, berinfaklah kamu, biar kokoh tempatmu berpijak. Artinya apa? Supaya mararaga kita sama orang itu tadi baik di tempat ini baik. Kayo pei bangkona marimpak holik kiba. Daripada dokter lagu yang kayuan niya, dokter lagu yang nyalak. Tapi kalau kau bantu agama Allah, intan surah yang sukum wa yusabbit aqdamakum, bersedekah berinfak. Yang terakhir, apa yang membuat kita terangkat derajat? Wasallu billaili wan nasu niyam. Salat malam, orang tidur kita salat, mohon kepada Allah, minta kepada Allah. Kita jarang mau berdoa. Halak nabi tinggi pejabat di nang bahat di salat tahajud. Ini beribu ali. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka asa ayyabasaka rabbuka maqamam mahmuda. Sebagian malam itu gunakanlah untuk sholat tahajud kepada Allah. Apa gunanya? Sebagai ibadah tambahan kepada Allah. Tujuannya apa? Maqamam mahmuda, supaya Allah mengangkat derajat kita. Kemana? Maqamam mahmuda, ke derajat yang tinggi, martabat yang terpuji. Berharga kita di masyarakat, berharga kita.